Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari-hari yang mulia ini, di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah ini, kita bisa hadir kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita. Untuk Sabtu yang keempat, kita mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya di antara hikmahnya agar semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan menumbuhkan kerinduan untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Namun juga kita ingatkan ya, agar kita meningkatkan amal soleh kita di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah ini, karena memang memiliki keutamaan yang sangat besar ya, yang sudah sering disampaikan oleh para dai, oleh para ustadz tentang keutamaan yang Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah," atau wa ahabbu ilallah. Dalam redaksi yang lainnya ada kata arja, azka, lebih diharapkan pahalanya, lebih suci amal solehnya, min hadhil ayyam al-ashar, daripada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah ini ya. Jadi seluruh amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini semuanya menjadi amal yang paling utama, menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Ya, apakah itu amal fardu kita, apakah itu amal sunnah kita, semuanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh amal-amal saleh yang kita kerjakan di selain 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Maka mari kita tingkatkan amal soleh kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ketiga, babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang riwayat yang menyebutkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan berbicara atau membaca, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbicara tentang rambut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala
anhu an Anas ibni Malikin radhiyallahu ta'ala qala, dia berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila nisfin, mencapai setengah. Wa fi tariqin ukhra, dan dalam jalur yang lain, ansafi udhunaihi, yakni ila ansafi udhunaihi, mencapai pertengahan kedua telinga. Jadi memanjang sampai mencapai pertengahan kedua telinga, ya. Ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi memanjang sampai ke pertengahan telinga, ya, panjangnya. Itu tentunya yang dari atas, ya, tentunya dari atas. Oh, dipotong batok ngono ya, enggak ngono gitu. Ya, jadi yang dari atas ke sini memanjang sampai ke pertengahan telinga. Jadi yang dari atas begini memanjang. Jadi panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, biar kita lebih sempurna lagi, itu kan apa yang dilihat oleh sebagian sahabat mungkin dari sisi yang sebelah mana gitu ya. Lalu ada cerita lagi yang lain. Kalau tadi itu hadis sahih ya, riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya. Kemudian hadis yang lain, hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanad bin As-Sari bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Abi Az-Zanat bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya an Aisyah, dari ibunda Aisyah, qalat, dia berkata, kuntu, dulu aku, aghtasilu, mandi, aku yakni Aisyah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu mandi, aku dan beliau mandi bareng bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahidin, dari satu wadah air yang sama. Jadi mandi bareng suami istri, ya, mandi bareng suami istri. Ya, mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, jazakallahu khair. Ini termasuk contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan hanya manten anyar tok sing mandi. Mandi bareng ya, manten lawas ya, hadis bareng ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya cuman bedanya lewis napa jenenge ana anak ini beda lagi. Apalagi anak-anak sudah besar-besar gitu, ini beda lagi. Kenapa? Ya menjaga perasaan mereka. Baik, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kuntu, aku, aghtasilu ana wa Rasulullah, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi min ina'in wahid, dari satu wadah. Wa kana, dan ada, lahu bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, sya'run, beliau memiliki rambut fauqal jummah, ya, fauqal jummah, yang tingginya itu di atas pundak beliau, wadunal wafrah, ya, tidak sampai di bagian bawah daun telinga, tidak sampai di bagian bawah daripada daun telinga. Jadi ada di atas pundak tapi tidak sampai bawah telinga. Jadi antara pundak dengan bagian bawah. Jadi kalau kita pundak begini, jadi ada di atas pundak tetapi tidak sampai daun, berarti di pertengahan begini ya, di pertengahan antara pundak dengan daun telinga. Jadi panjang ya, mungkin dari yang dari sebelah sini sampai pertengahan telinga, kemudian yang belakang sampai di mana? Antara pundak dengan telinga, bagian bawah telinga. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan ya? Ya, rambutnya tidak lurus dan juga tidak keriting, kemarin ikal begitu, rambutnya demikian.
ya, manjang ke bawah tapi tidak sampai menyentuh pundak. Jadi antara pundak dengan daun telinga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Tapi yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Namun yang perlu kita perhatikan, tatkala seseorang itu memanjangkan rambutnya, jadi mengikuti Rasulullah SAW, maka seperti itu tadi diantara batasannya. Jangan sampai seseorang misalkan rambutnya panjang malah tasyabbuh, menyerupai kaum wanita. Tidak boleh, itu batasan ukurannya. Panjang tapi tidak boleh menyerupai apa? Wanita. Kalau menyerupai wanita rambutnya panjang, maka justru dapat laknat. La'anallahu ar-rajulu la'anallahu al-mutasyabbihina minan nisa al-mutasyabbihati minan nisa wal mutasyabbihina minar rijal. Ada redaksi yang lainnya, la'anallahu al-mutarajjulati minan nisa, ya, wal mutasyabbihin minar rijal. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melaknat apa? Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, ya. Jadi batasan memanjangkan rambut itu tidak boleh sampai kemudian menyerupai perempuan. Ya, dilihat dari belakang koyok wedok, begitu noleh jenggoten. Nah, gitu ya. Ya, ini berarti batasan tidak boleh, sama sekalian rahimani wa rahmatullahi, tidak boleh sampai ya dia disangka seorang perempuan, gitu ya. Karena hukum asal yang rambutnya panjang itu siapa? Perempuan. Karena rambut panjang itu apa? Mahkotanya perempuan, itu keindahannya kaum wanita, rambutnya panjang. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan berikutnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini disingkatnya, yang dhaif dihilangkan. Yang ketiga, Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abu Qatan memberitahukan kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al-Bara' bin Azib. Ia berkata, tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berpostur sedang. Posturnya sedang, dulu sudah kita baca ya, posturnya sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Kemudian kedua pundak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bidang, ya, menunjukkan kekar, ya, gagah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan dua pundak yang bidang. Bidang itu kan membentang, memanjang, ya. Jadi pundaknya memanjang. Kalau dilihat dari belakang memanjang begini, kemudian gitu ya. Nah, itu postur tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua pundak beliau bidang, kedua pundaknya bidang. Sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis muttafaqun alaih, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Kemudian juga riwayat yang lain, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Wahab bin Jarir bin Hazm memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku dari Qatadah. Dari Qatadah dia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
bagaimanakah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Anas bin Malik menjawab, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu keriting, tidak pula lurus kaku. Tidak keriting dan juga tidak lurus. Ya, tidak keriting, tidak lurus. Dan rambut beliau mencapai kedua daun telinganya. Ya, jadi memanjang yang dari atas mencapai kedua daun telinga. Tidak keriting dan juga tidak lurus kaku. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kemudian yang berikutnya juga riwayat yang lain, Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki bercerita kepada kami Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani binti Abi Talib, dari Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, qalat, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Makkah, ya, qadmatan. Jadi beliau tiba di Mekah pada saat Fatu Mekah, ya, walahu arba'u ghadair. Sedangkan beliau sallallahu alaihi beliau memiliki empat jalinan rambut. Jadi 4 jalinan rambut, ya, wa fi riwayah dhafair. Jadi 4 kuncir, ya. Jadi 4 kuncir dijalin itu dikepang, ya, menjadi 4. Nah, rambutnya panjang kemudian dikepang jadi 4. Ganteng paling, ya. Dikepang menjadi 4. Kita senang juga mengepang anak-anak kita, yang putri-putri itu, masya Allah, kan, ya. Jadi lucu, ya ayu, kan, gitu, ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tatkala beliau datang ke Makkah, kemudian rambut beliau panjang saat itu, lalu diapakan? Dalam keadaan dijalin menjadi 4, ya, dijalin menjadi 4. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian yang berikutnya, Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Thabit, dari Anas, bahwasanya rambut Rasulullah SAW mencapai pertengahan kedua telinga. Ini sudah diwakili oleh riwayat yang lainnya. Lalu ada riwayat lagi yang lain, Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah memberitahukan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena adalah beliau anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastilu sya'rah, beliau itu dulu biasa membiarkan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tergerai. Jadi dulu beliau sallallahu alaihi wasallam biasa menggeraikan rambut beliau, jadi mengurai rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa al musyrikun, sementara orang-orang musyrik itu yafriquna ru'usahum, ya, mereka itu merapikan rambut mereka. Wa kan ahlul kitab yastiluna ru'usahum, sementara ahlul kitab, ya, mereka itu menggeraikan rambut mereka, mengurai rambut mereka. Jadi rambut mereka digerai, dibiarkan gitu, terurai seperti itu. Ya, wa kana yuhibbu, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam senang muwafaqat ahlul kitab, menyamai ahlul kitab fima la yu'mar fihi bisyai'in, dalam perkara yang tidak diperintah di dalamnya dengan sesuatu pun. Thumma faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Rasulullah SAW selalu merapikan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau dibandingkan antara niru ahlul kitab dengan niru orang-orang musyrik, maka Nabi awalnya lebih suka meniru orang-orang ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka lebih dekat kepada Islam daripada orang-orang musyrik, ya. Dibiarkan terurai, ya, digeraikan. Nah, kemudian setelah itu karena ada ketetapan, ketentuan tidak boleh menyerupai siapa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka kemudian Rasulullah SAW selalu merapikan rambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi rapikan, selalu rapi, ya. Jadi tidak meker, ya, dirapikan rambutnya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, yaitu kemudian harus menjadi kebiasaan setiap muslim agar rambutnya selalu rapi. Ojo duwe rambut gimbal gitu ya. Kadang kan ada orang ya punya rambut, rambutnya gak tahu di apa kan? Dikeramasi, wis kewimbal gitu ya. Nah, ini bukan akhlak dan perilaku seorang muslim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan, ya. Maka rambut itu dijaga, dikeramasi, disisir gitu ya, dikasih minyak yang wangi dan seterusnya, ya. Itu dijaga dalam rangka ya diantaranya adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jangan sampai terlihat kumuh, punya rambut kumuh gitu ya. Namun diantara sunnah yang berikutnya adalah sebagai bentuk ketawaduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menutupi kepalanya, seperti yang menjadi kebiasaan kita kaum muslimin semuanya dengan menutupi kepala sesuai dengan uruf kebiasaan masing-masing, kan beda-beda. Wong Jawa ini Indonesia songkok nasional gitu ya. Ini uruf, ya, jamaah sekalian rahmani rahmatullah. Dan masing-masing negeri memiliki kopiah macam kan gitu ya. Yang di negeri kita seperti ini, di Mesir seperti itu, ya, di Turki beda lagi, di Maroko beda lagi, beda-beda sesuai dengan urufnya masing-masing dan semuanya tidak ada masalah, ya. Allah, Nabi SAW tidak ngurusi mode, nggak ngurusi mode, yang penting nutup, ya, sirahnya ditutup, nggak ngurusi mode, ya. Hamba sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun seandainya seseorang itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sak mode nih, maka itu dinilai bagus, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kalau memang dia ngikuti adalah ta'asian, ngikuti niatnya adalah ngikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai cara pakai serbannya diikuti, ya, seperti itu misalkan, ya. Maka ya boleh juga, maka bagi dia ada pahala ta'asi. Namun kemudian kalau dia pakai yang seperti itu ternyata di masyarakatnya jadi syuhrah, jadi syuhrah, nah itu jadi jangan dilakukan. Kalau jadinya syuhrah, ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, dengan begitu menjadi terkenal nyeje dewe dari yang lain, maka ndak. Ya, kalau bersama dengan kaumnya, maka yang paling afdal, yang paling ahsan itu adalah pakai apa yang sama dengan kaumnya, biar tidak nyeje dari yang lain, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sama halnya begini, ibu-ibu misalkan begitu ya, ke masjid, semua jamaah ibu-ibu semua pakai roko putih. Ya, sampean pakai roko putih, ojo ni dhewe ireng gitu ya. Nyeje dhewe, jangan begitu. Samakan dirinya dengan kaum, ya, kaumnya. Ya, biar tidak syuhrah, jadinya nanti syuhrah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Termasuk syuhrah juga misalkan yang lain, ya kan wajar, ya, kalau sekarang sudah wajar, ya, pakai kopiah ini dan seterusnya yang biasa. Marono anak mana Jumatan belangkonan,
Nyuwiji kano ya. Nyuwiji dhewe ya. Jadi seperti itu perkara-perkara sing nyiji itu harus kita nabahin hindari. Bersamalah dengan kaumnya, yang sama dengan kaumnya, yang dinilai wajar oleh kaumnya. Kalau dinilai tidak wajar sama kaumnya, maka jangan, itu harus ditinggalkan. Karena kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak syuhroh di tengah kaum muslimin, di tengah yang lain, yang biasa. Di antara mereka seperti apa? Asal tidak bertentangan dengan syariat, itu ukurannya di sana. Ya, jangan bertentangan dengan syariat. Kemudian juga sebisa mungkin serupa dengan kaumnya. Kenapa? Serupa dengan mereka itu lebih bisa mendekatkan hati dengan mereka. Ya, lebih bisa mendekatkan hati dengan mereka. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Saya ada satu majelis ya, majelis di satu tempat. Saya kalau ke sana ndak sarungan. Dari awal sampai lama pasti sarungan pakai baju biasa. Saya nggak pernah pakai gamis ke bawah. Kemudian juga selalu menggunakan sarung, selalu itu saya jaga. Kenapa? Karena belum sampai ke ilmu kepada mereka tentang larangan isbal. Karena itu ya, maka saya sarungan. Sarungan itu kan biasa, mendukuri mata kaki kan biasa. Mereka menganggap tidak biasa. Sampai kemudian datang pembahasan pada waktunya, karena kita mengkaji kitab, ya mengaji kitab berurutan dari awal sampai akhir. Pas bahas isbal, nah baru kemudian saya pakai celana, pakai gamis. Ilmunya sudah nyampe. Nah itu apa namanya perkara penting. Jangan sampai kemudian kita masuk WCG dari yang lain ya. Nanti akan ada pikiran macam-macam. Kalau sudah nyampe ilmunya selesai, tidak ada masalah. Sama dengan di majelis ilmu gitu ya, kita nggak pernah mengajak istri. Bahkan saya katakan kepada teman-teman, jangan ajak istri. Kenapa? Kenapa coba? Ngeci gitu. Ya, ngeci dengan ibu-ibu yang lain. Jangan dulu. Saya nggak pernah bawa istri, nggak pernah teman-teman jangan bawa istri sampai pada masa pembahasan masalah hijab dan cadar. Karena kajian kitab berturut-turut begitu ya. Sampai dalam pembahasan masalah menutup wajah, ada pembahasan dalam fikih. Saya mengkaji kitab Sulamut Taufik kala itu ya. Sampai ada pembahasan masalah cadar dalam kitab kuning. Setelah selesai pembahasan brul, ada masalah. Oh ternyata, ini adalah masyru'. Baru kemudian kita bawa istri yang lain sini. Saiki wis kapopo. Ya, soalnya jamaah wis ngerti ilmu ini. Ilmu ini sudah biasa begitu. Jadi memang harus sabar. Tidak boleh gerusa-gerusu. Nemungin pengajian anyar langsung digeruduk peres. Akibatnya apa? Masyarakat oleh begitu ya. Jadi memang harus ada strategi dan sebagainya. Yang penting itu ilmunya disampaikan dulu ya. Dan harus bersabar, dan kita semua harus bisa menahan diri, karena dakwah itu jangka panjang ya, bukan hanya jangka menengah ya, jangka panjang ya. Sama sekali rahmakumullahu taala ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami dari Ibrahim bin Nafi al-Makki, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani. Dia berkata dari Ummu Hani ya. Nah, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya, mempunyai 4 jalinan rambut tadi itu ya, hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lain sebagainya. Nah, sama dengan yang tadi. Nah, ini 8 hadis berkaitan dengan rambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, yang intinya menceritakan dalam hadis-hadis tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya kadang dipanjangkan dan kalau panjang rapi. Rapi. Dan yang perlu kita perhatikan, orang-orang teman-teman yang memanjangkan rambut ya, memanjangkan rambut, maka tatkala sholat tidak boleh diikat. Tatkala sholat tidak boleh diapakan? Diikat. Ya, kalau diikat maka harus dilepas ikatannya. Ya, dan dia pakai kopiah penutup kepala, jangan dibiarkan tergerai. Kadang-kadang kita dapati teman-teman ada yang rambutnya panjang, gak kupluan, marono sholat rambutnya diikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti orang sujud tangannya dibondo. Tangannya dibondo di mana? Diikat. Jadi dianggap dia sujud tidak di atas 7 anggota badan. Nah, jadi harus diurai, biarkan rambut itu jatuh tergerai mengikuti sujud, gitu ya. Makanya adabnya harus dijaga. Sholat itu dengan menggunakan penutup kepala, biar tidak ada alasan misalkan rambut rambut panjang nanti kalau sujud tergerai ke depan, nah, ya, menutupi dahi misalkan semacam itu ya, gitu. Ini kadang-kadang juga jamaah sekalian ada yang rambutnya panjang gak kupluan, begitu napa jenenge rukuk Allahu Akbar, rukuk biasa. Begitu apa namanya itidal sami Allahu liman hamidah, wah ngomong ini ya dikepas no. Iya, saya sering melihat ya Allah kayak kira ini. Jadi dikepas no, ya. Jadi gerakan sholatnya tambah, napa? Ngepas rambut, ya, kepas no ke belakang ini, ya. Marono sujud ono gerakan tambahan, napa? Nah, menyibak rambut sujud disibak ini ya. Marono bangkit dari sujud ngulangi mana? Wah. Ya Allah ya. Jadi jangan begitu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Saya masih ingat, saya saat itu mungkin SMP, nah SMP kalau nggak salah, rambut saya panjang. Rambut saya panjang ke belakang enggak ya, tapi ke depan. Ini zaman itu ya. Tahun berapa itu? 90-an lah. Ya, 90-an kan modelnya kan begitu nih. Panjang ke belakang jambul ngono kayak nama pian. Niru-niru lupus. Zaman itu ya. Ya, zaman sekarang rahimakumullah taala. Dan setiap saya salat selalu nyibak begini, ya. Jadi menyingkap jambul begitu. Saya ditegur oleh seseorang yang di kemudian hari ternyata beliau rahimahullah sudah wafat, itu adalah adik mertua saya. Di kemudian hari jadi adik mertua saya, ya. Jadi paman mertua, di kemudian hari jadi paman mertua. Jadi beliau adik mertua saya. Saat itu saya masih SMP gitu ya. Ya nggak kenal juga dengan mertua sekarang, ya nggak kenal juga. Tapi ya adik beliau ini soal perhatian, ya perhatian. Dia nanya saya, "Ji, kon iku lek sujud mbok tambahi rukun anyar. Nopo?" Saya manggilnya Cak, manggil dia Cak. "Oh, Cak, Cak Mip namanya gitu." Apa namanya? Iku mbok tambahi rukun ngepas rambut. Gitu ya. Sebutno rukune salat. Zamannya ditanya sama beliau rukun salat. Ya mulai saya jawab mulai dari awal. Ya ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina kan. Ono ruku sujud ngepas rambut. Ya sebenarnya ngepas rambut gitu. Oh begitu ya, paham. Jadi selalu ingat dengan beliau rahimahullah. Sudah wafat kena nggak salah kena kanker otak, ya, rahimahullah.
Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi itu harus kita perhatikan tatkala rambut panjang ya, tadi itu ya, jangan sampai tatkala sujud tadi itu mengebaskan rambutnya, bangkit pun mengebaskan rambutnya ya. Kemudian juga mengikat rambutnya. Pakailah penutup kepala yang baik ya, karena itu adalah bentuk khudu ya di hadapan Allah, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang bab yang keempat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang riwayat bersisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bahas tentang bersisirnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ishaq bin Musa al-Ansari bercerita kepada kami, Ma'an bin Isa bercerita kepada kami, Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, kuntu, dulu aku urajjilu, aku menyisir ra'sa Rasulillah, kepala yakni rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana haidun, sementara aku haid. Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha biasa menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini juga harus dicontoh oleh suami istri. Gitu ya, istri menyisiri rambut suaminya, ya. Apakah istri yang minta menyisir rambut suaminya atau suaminya yang ngasih kepalanya, Dek, sisirono, Dek. Nah, kayak begitu. Pernah begitu, Pak? Apa dewe-dewe? Tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bermanja-manja seperti itu suami istri, itu adalah perkara yang melanggengkan cinta dan kasih sayang. Itu melanggengkan cinta dan kasih sayang ya. Jadi memegang kepalanya, disisir gitu ya. Kadang ono disisir marono dikeblakno pisan gitu. Ya, kan romantis ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita lanjutkan ya. Jadi ini diantara contoh bagaimana Rasulullah SAW menjaga kemesraan ya antara beliau dengan Ibunda Aisyah. Dan saat itu Ibunda Aisyah lagi haid, tetap dijaga perasaannya, dijaga kemesraannya sekalipun istri sedang dalam keadaan haid. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi menyisir ya, jadi rambut disisir, jangan dibiarkan morat marit ya, jangan dibiarkan morat marit, rambutnya rapi disisir ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tapi juga bagi laki-laki ya jangan juga senjatanya sisir, nanti nggawa sisir malah kemayu malian ya. Tadi kemayu malian ya. Baik, yang berikutnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waqi' memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sabih memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Abban, yakni Ar-Riqashi, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi. Beliau itu banyak sering meminyai rambut beliau. Dijaga benar rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam diminyai. Ya, dikasih minyak rambut. Ya, jamaah rahmani rahmakumullahu taala. Wa tasrikha lihyatihi, dan merapikan jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenggotnya pun disisir, rambut disisir, diminyai, jenggot juga disisir, dirapikan jenggotnya ya. Jaga jenggotnya maut gitu ya. Tadi disisir, rapi, disisir juga ya. Kemudian apa? Wa yuksiru al-qina ya. Dan beliau itu
dan menutupi kepalanya dengan kain, ya setelah kain itu diberi minyak, atau menutupi kepala setelah kepala itu dikasih minyak wangi, ya, hatta ka'anna thawbahu, hingga seakan-akan baju beliau sallallahu alaihi wasallam adalah thawbu zayyatin, ya pakaian penjual minyak, ya sampai seperti pakaian penjual minyak, saking seringnya beliau sallallahu alaihi wasallam meminyaki rambut, membuat rambut itu wangi, gitu ya. Ya, rahmakumullah ta'ala. Jadi pelajaran di sini hikmahnya adalah Nabi SAW menjaga kerapian rambut, kerapiannya, kemudian wanginya, begitu. Ya, berarti kalau zaman kita saat sekarang ini, berarti sering-sering apa? Keramas, gitu, dirapikan, dikeramasi, begitu, nggih. Ya, jangan sampai napa rambutnya ambu tapi, ya. Nah, saking napa nih kecute, ya. Baik, kita lanjutkan. Hannad bin As-Sari yang berikutnya bercerita kepada kami, Abul Ahwas memberitahukan kepada kami dari Ash'ath bin Abi Asy'atha, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yuhibbut tayammuna, beliau benar-benar menyukai mendahulukan yang kanan. Beliau benar-benar menyukai mendahulukan yang kanan, fi tuhurihi, di dalam bersuci beliau, idza tatahhara, jika beliau bersuci, wa fi tarajjulihi, dan di saat atau pada penyisiran beliau, idza tarajjala, jika beliau menyisir rambut. Ya, jadi Nabi menyukai mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan saat bersuci. Tilem nih anaknya. Masya Allah. Oh, enggak. Bangun pinter. Baik, ya. Jadi beliau menyukai mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan saat bersuci, dan juga mendahulukan bagian kanan dari rambut beliau sallallahu alaihi wasallam saat bersisir. Jadi disisir yang sebelah kanan terlebih dahulu, yang kanan baru kemudian yang kiri. Wa finti'alihi idan ta'al, dan juga pada cara pakai sandal beliau jika beliau pakai sandal. Jadi mendahulukan yang kanan makainya, baru kemudian yang kiri. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ini juga perlu kita sampaikan, ya, pakai sandal itu dua-duanya, tidak boleh salah satu. Maka tatkala pakai sandal, ya sandalnya dijejer dhisik, baru kemudian dipakai kanan kemudian kiri. Jangan sandal di sini, yang kanan di sini, yang kiri di sana, lalu dipakai yang kanan lalu jalan nyisi menuju yang kiri. Ini tidak boleh, itu menyelisih sunnah. Maka gimana? Dicangking dhisik utawa diuncalno sing kanan nang kiri kono, dijedakno baru diparani, dijejer baru dipakai, gitu ya. Jangan dipakai dulu yang kanan marono jalan, ya, yang kanan pakai sandal, yang kiri nggak pakai sandal. Ini menyelisih sunnah. Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya semacam itu, maka beliau menjawab, kalau nggak salah saya bin Bas rahimahullahu ta'ala atau yang lainnya, kalau kamu bisa untuk tidak menyelisih sunnah sekalipun dengan satu langkah, lakukan. Ya, jangan sampai menyelisih sunnah sekalipun hanya dengan satu langkah, lakukan. Jangan kamu melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah. Jadi gimana? Diambil, jangan dipakai dulu, kecuali sudah dijejer baru pakai sandal kanan lalu sandal kiri. Paham insyaallah ya? Baik. Jadi jangan napa jenenge padha ae lah gitu. Utawa ngene, ya wis gak mlaku jinjit ae mbok ingklang. Ingkang jenenge. Engklek gitu ya. Jadi
pakai kanan maruru mencolot itu kan nggak itu beneran bodoh itu akal-akalanmu kan gitu ya. Jadi jangan menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Taib. Yang berikutnya Muhammad bin Bashar beritahu kepada kami, Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Hisam bin Hisan, dari Al Hasan Al Basri, dari Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang anitarajul illa ghibban, melarang kami dari menyisir rambut illa ghibban, kecuali sesekali. Gitu ya, artinya apa? Ojo didik ngoco. Paham di sini? Sisir ya wis, sisir, kemudian ojo didik ngoco lo mere-mere rek, sisir mana? Ngoco mana? Sisir mana? Ngoco mana? Gak liwat koco mesti ndelok. Nah, ini bukan perilakunya laki-laki, itu perilakunya siapa? Perempuan. Perempuan lewat kono koco mesti tengok delok ya. Anak sing menclek tangga lain begitu ya, itu perilakunya perempuan, laki-laki ndak. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi tidak berlebih-lebihan ya. Baik. Saya sering di rumah itu ya, di rumah saya lagi ngetik begitu ya, ngetik. Tapi kan kaca nggak bisa dilihat dari luar ya. Jadi saya bisa melihat yang di luar, yang luar sebelah. Sering itu ibu-ibu ya. Ya Allah, oleh enggak ngerti ada mata di balik kaca. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Al Hasan bin Arafah bercerita kepada kami, Abdus Salam bin Harb bercerita kepada kami dari Yazid bin Abi Khalid dari Abu Ala al-Audi, dari Humaid bin Abdurrahman dari salah seorang sahabat Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW hanya menyisir rambutnya sesekali, tapi hadisnya dhaif ya. Walhasil menjaga kerapian itu bukan berarti terus menerus bersisir, kan ditutup rambutnya kan gitu ya. Jadi kita sisir tadi cukup sekali, kemudian dikasih menutup kepala ya, wis selesai. Nah demikian ya, kecuali nanti pulang misalkan ketemu istri ya, disisir lagi rapi ya, di hadapan apa istrinya. Nah, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, ini pembahasan tentang rambut dan penyisiran sisir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan berikutnya membahas tentang masalah uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Apa sih ditakokno ya? Gak bahas fikih, gak bahas apa, bahas cerita ya. Ada pertanyaan kak? Nggih. Ya nama? Apakah kita kalau memanjatkan rambut itu termasuk sunnah saya Rasulullah? Jadi pertanyaan, apakah jadinya kemudian sunnah rambutnya itu panjang seperti Rasulullah? Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, ada sunnah itu disebut sunnah jibiliyah. Itu adalah bagian dari jibiliyah. Ya, itu bagian dari apa namanya jibiliyah. Jibiliyah itu yang tidak berkaitan dengan perkara yang masyru' disyariatkan ataukah tidak. Paham di sini? Itu adalah faktor kebiasaan daerah masyarakat tertentu.
Dan itu juga saat itu menjadi apa yang biasa ditemui di masyarakat bangsa Arab. Ya, seperti itu. Dan Nabi SAW ya tidak ya semisal dengan mereka. Ya, mereka memanjangkan rambutnya sebatas itu, maka Nabi juga melakukan sebatas itu. Maka ini lebih kepada kebiasaan. Ya, ini lebih kepada kebiasaan, tidak sampai kepada tahapan misalkan masyru', mustahab rambutnya panjang, gitu ya, tidak begitu. Tapi bagi mereka yang pengen rambutnya panjang, maka tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Yang intinya ada pada kerapian, rapi, bagus, dipandang indah, gak ruwes, gak ruwes gitu ya. Maut ditelok gak enak ya, ditelok itu gak sedep, kan gitu ya. Nah itu kembali kepada kebiasaan. Nabi SAW dengan fisik sebagai orang Arab yang kita beda jelas fisiknya antara orang Arab dengan orang kita, kan beda ya. Ada orang itu rambutnya panjang, ngewanteng, cakep, rapi, pantas dengan posturnya, dengan warna kulitnya, dengan mancung hidungnya, dengan kegagahannya, pantas, ngewanteng, api. Oh masya Allah, gitu ya. Anak rambutnya dawa, kulitnya gak cocok blas, irungi kan gitu ya. Ya Allah, ruwes ini gak cocok. Jadi intinya itu pada apa? Kepantasan. Sing pantas iku ya apa? Gitu ya. Yang pantas itu seperti apa? Contoh misalkan kalau saya panjang dikit gini, gak segera dipotong, wis ruwes kupulan mongkok gini. Ya, rambut sini mongkok delok wis gak enak plus rasane delok gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian juga jadinya rambut mudah bau dan seterusnya. Ini sudah dipendekkan begitu. Ya, jadi itu kembali kepada apa? Tadi itu satu kebiasaan, kemudian kerapian yang pantas sing ganteng ya apa? Ngono maksudnya. Ya, bukan sekedar menilai kepada panjangnya. Lek dawa ruwes gak enak ditelok. Ya gak ganteng juga. Ya mengenai ngocok nah, ya pantas enggak ya rambut itu dipanjangkan. Ini bukan gaya-gayaan loh ya, bukan bukan gaya, tapi bagaimana yang pantas. Kemudian juga orang menilai kita itu sebagai orang baik itu penting, karena seorang muslim itu harus menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang muslim. Jangan sampai kemudian gara-gara kita memanjangkan rambut lalu dilihat orang preman. Jangan sampai, gitu ya. Jangan sampai kita ada penilaian seperti itu dari manusia, ya. Karena menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslim itu adalah perkara penting. Kenapa? Membawa agama. Membawa agama. Yang kita bawa adalah agama Allah, agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kita tampilkan di hadapan manusia itu adalah tampilan agama kita. Begitu maksudnya. Jangan sampai kemudian jangan juga punya anggapan yang penting hati ini ya. Tampang preman hati wali ngono. Ayo iso. Apakah Nabi mengajarkan seperti itu? Enggak. Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga zahir dan batin. Batin dijaga yang baik, zahir pun demikian dijaga yang baik. Zahir batin dijaga. Ya. Paham insyaallah ya? Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bolehkah rambut itu laki-laki disemir Ustaz? Rambut disemir, apa ireng disemir hijau? Bukan Ustaz, yang apa mungkin merah itu mungkin dijanggut itu. Wis ubanen to,
Misalkan belum Ustaz. Belum tidak boleh. Ini rusak apa sampai belum? Ya. Yang boleh disemir itu kalau sudah jadi uban, sudah putih semua gitu ya. Aku gak yang putih sih jenggotnya. Senang ya. Padahal yang sepantaran dengan saya Ustaz sudah putih gitu ya. Padahal pantaran seusia dengan saya. Jadi kalau sudah putih, nah baru semir boleh kayak panjenengan. Nah, ini semir. Ya, semir apa coklat. Ya, sunnah, itu sunnah. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kepada beliau Abu Bakar dengan membawa bapaknya Utsman, ya, Utsman namanya ya, Abu Quhafah. Abu Quhafah Utsman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya putih, jenggotnya sudah putih seperti kapas atau seperti awan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintah warnai, disuruh nyemir ya, disuruh nyemir, disemir nawa jenenge warna selain hitam. Apakah boleh disemir hitam? Tidak boleh kalau biasa. Kalau mau perang boleh. Kalau mau perang boleh. Kenapa? Biar musuh menganggap si enom kabeh musuh. Padahal wis tuwek. Nek perang katanya apa? Perang katanya. Nek perang jenggote putih kabeh tuwek ya gitu. Ya ngari kak keder musuh ya gitu. Jadi kalau mau perang maka enggak apa-apa disemir apa? Hitam. Mau perang. Tujuannya adalah untuk berperang ya, biar dilihat sama musuh itu napa? Mudah. Si arek jenggote rambutnya putih-putih ireng kabeh masyaallah ini kudu anu gitu ya. Itu dari taktik namanya, tipu daya. Karena peperangan itu adalah khadaah, tipu daya. Nah, biasa nggak oleh ya, gak kati perang ya. Nggak boleh, haram ya. Ya tidak boleh, haram menyemir rambut dengan warna hitam. Ya, disemir dengan selain warna hitam ya, warna merah, coklat boleh, tapi juga tidak boleh disemir dengan warna yang kemudian menjadikan kita dicap fasik, karena itu menjadi kebiasaan orang fasik. Itu juga harus kita hindari, tidak boleh. Kenapa? Jaga kehormatan diri. Nopo biru, waduh, Pak Haji rambutnya biru, nah, kan gak cocok lek ngene grek malane ya. Itu. Ya. Jadi disemir yang wajar, warna yang wajar, warna yang diterima oleh kaum muslimin, yang pemakainya tidak dianggap apa? Nganai-nganai macam-macam. Ya. Kadang disemir napa rambut pirang angsal nggak boleh, kayak rambut disemir rambut pirang kayak napa jenenge wong londo ngoten ya, LKMD londo kok mek ndasit. Terutama ibu-ibu ya. Nah ini muharram, tidak boleh seperti itu ya. Ya, niru-niru apa? Orang-orang kafir, orang-orang fasik ya, tidak boleh. Jadi kalau rambutnya sudah memutih, ya maka yang putih itu silakan disemir dengan warna selain hitam dan warna yang lumrah wajar biasa dipakai oleh kaum muslimin. Jelas ya? Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana jika kita misalkan punya jenis rambut yang kalau agak panjang itu jebobo Ustadz, jadi kemudian lebih sering gundul Ustadz? Ya nggak apa-apa, laki-laki toh? Laki-laki Ustadz. Ya nggak apa-apa, lebih sering gundul, dicukur gundul ya nggak apa, ya nggak apa-apa, itu wajar saja, biasa saja, itu pilihan gitu ya. Nggak ada di sana anjuran apa gundul gondrong, no, enggak ya. Ya,
gimana yang rapi gitu ya. Rambut dawa titik wis ruwes-ruwes ya di apa tuma iku cik senenge lho rambut jero ngono ya digondol gitu ya. Jadi gondol rambut ya atau mendekkan rambut yang disyariatkan itu saat napa? Tahallul saja. Ya, gondol rambutnya kalau berpahala ya tahallul. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana seorang istri yang suka berambut pendek Ustadz padahal suaminya ingin rambutnya panjang tapi alasannya karena sering gerah Ustadz kalau rambutnya panjang kalau pakai jilbab. Baik. Yang pertama taati suami. Suami suka rambut panjang berarti istri harus berambut panjang. Itu bagian dari taat kepada suami dan bagian dari menyenangkan mata suami. Karena termasuk di antara ciri orang soleh itu apa? Idza nazarta ilaiha sarratka. Jika kamu melihat kepada dia maka dia menyenangkan kamu. Jadi tampilan menyenangkan suami itu ciri wanita solihah. Berarti dia harus tampil di hadapan suaminya dengan tampilan yang disenangi oleh suaminya. Suaminya senang rambutnya panjang, panjangkan rambutnya, gitu ya. Suami senang misalkan istri kalau di rumah selalu tampil seksi, ya harus selalu tampil seksi. Pokoknya apa kata suami? Pokok yang penting halal, tidak melanggar apa? Syariat. Jadi taati suaminya. Kemudian suaminya sing sembodo. Seneng tampilan biaya ono. Seneng rambutnya dawa, siapno sampo, siapno sembarang. Gimana cara merawat rambut? Kan gitu ya. Kudu sembodo aja ngongkon tok. Duwe metu gitu ya. Seneng istrinya selalu tampil seksi, ya apa carane supaya istrinya selalu seksi? Bayarono, dandanono, gitu ya. Ojo ngongkon tok. Ya, pengen istrinya selalu tampil kinyis-kinyis, mengkilap. Berarti ya kudu. Hah? So clean, so clean nih lah ya. Berarti harus belikan apa? Make up sembarang yang dibutuhkan oleh istri agar tampil celing di hadapan suami, gitu ya. Kudu harus semboto memang, ya, kudu semboto, ya. Ya ngongkon, ya senang, meminta, berharap agar istri tampil seperti ini dan seperti itu, dan dia harus mengeluarkan apa? Biayanya. Semua itu biaya toh ya. Biaya semua itu dengan biaya kan gak biaya kan gitu ya. Jadi lek gak biaya ya natural. Alami, gak biaya. Wis apa ono kan begitu nggih. Apa ono ya. Atau mungkin suami yang qanaah. Mas, aku tukokno make up kok. Kata suami, sebaik-baik make up air wudu. Jembul lek ngono karepmu wis. Nah. Salah insyaallah nggih. Baik. Nggih. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah ada dalilnya rambut Rasulullah akan terjaga terus Ustadz? Karena kami pernah melihat di buku ada bekas peninggalan rambut Rasulullah Ustadz. Yang jelas dalil umum bahwasannya jasad seluruh para nabi tidak akan dimakan tanah. Jasad mereka akan utuh. Jasad mereka itu seperti layaknya tidur, tidak berubah sama sekali. Itu secara umum, gitu ya. Secara umum seperti itu. Jasad seluruh para nabi itu utuh. Jasadnya seperti tidur. Ya, jasadnya itu seperti tidur, tidak seperti mati. Beda dengan jasad-jasad yang lain, ya. Akan kering kan begitu ya. Utuh misalkan tapi kering, lama-lama menjadi kering seperti mumi dan seterusnya kan itu, lama-lama menjadi kering. Tapi jasadnya para nabi sosial rendah, ya, dan juga para syuhada, ya. Maka utuh seperti saat dia wafat.
Tidak berubah. Ini bagian dari kemuliaan, ya, bagian dari karomah, ya, dan jasad Nabi SAW pun seperti itu secara umum demikian. Kemudian apakah rambut-rambut yang ada, ini juga di buku ini juga disebutkan, ya, ini rambut-rambut Rasulullah SAW, ya, ya seperti ini, tidak berubah, ya, wallahu a'lam. Nah, ini di Museum Istanbul Turki yang dikatakan, diklaim ini rambut Rasulullah SAW. Dan memang para sahabat dulu itu menyimpan apa? Rambut beliau tatkala beliau potong, tahallul atau apa, disimpan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa? Karena diri Nabi SAW itu dan apa yang berkaitan dengan beliau mubarak, semuanya diberkahi, yang mendatangkan keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, dari ruangan sini apa ada yang mau bertanya? Silakan sebelum diakhiri. Nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Apakah memperpanjang rambut melebihi ketentuan tadi termasuk haram, Ustadz, derajatnya? Apa? Memanjangkan rambut melebihi ketentuan antara pundak dan telinga itu termasuk haram, iya, jika tidak menyerupai wanita. Itu ukurannya sampai menyerupai wanita enggak? Enggak, kalau tidak menyerupai wanita tapi panjang. Saya pernah bertemu dengan seseorang gagah memang, Ustadz, Masya Allah, rambutnya panjang dan kelihatan gagah baik dari belakang maupun dari depan. Apa itu termasuk keharaman? Ya, apa namanya? Kalau menyerupai wanita, enggak, kalau tidak menyerupai wanita maksud saya. Panjang. Gimana tidak menyerupai wanita? Ya tetap gagah, Ustadz. Memang panjang anunya, rambutnya agak panjang itu ya. Ini agak. Iya. Rambutnya Rasulullah tadi sampai mana? Ya, apa itu termasuk haram kalau ya, lebih haram itu? Kalau kemudian menyerupai wanita, sama dengan laki-laki gagah tinggi besar pakai napa jenenge? Napa? Ngerok. Ya. Tetap baik gagah kan gitu ya. Anjane asline lanang. Tapi tetap itu menyerupai wanita sekalipun kelihatan apa? Gagah gitu ya. Sekalipun kelihatan gagah. Jadi intinya kalau rambutnya panjang dan panjangnya itu adalah panjang kebiasaan wanita, maka haram. Panjangnya kebiasaan wanita, maka itu haram. Jelas? Sama dengan perempuan, rambutnya dipotong pendeknya sampai sependek laki-laki, maka haram. Sekalipun enggak Ustaz, wahyu Ustaz, gak mungkin keliru gitu ya. Itu tetap haram. Kenapa? Menyerupai laki-laki. Ya, enggak boleh. Jadi ada batasan tadi, rambut panjang jangan sampai panjang itu menyerupai perempuan, yaitu panjang yang biasa rambutnya perempuan seperti itu, maka tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh menyerupai lawan jenis, ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Terakhir? Nggak ada. Afan, ini sedikit lagi. Ini tadi mengenai menambah rukun menjibat tadi ya. Ini kalau memakai mic yang di sini Ustaz ya, kalau ngimami kadang-kadang kita tuh menyibakkan kabel untuk biar nggak tertindih waktu kita sujud, karena kalau tertindih begitu kita bangkit dari sujud itu tertarik ke bawah gitu, makanya kita waktu mau sujud tuh kita sibakkan gitu. Itu apa termasuk menambah rukun? Nah, enggak, karena lil hajah, untuk hajat kebutuhan sholat berjamaah itu sendiri. Kenapa? Kalau kemudian tidak kita sibakkan, marono ketindenan dengkul begitu naik, jatuh. Kalau sudah jatuh, maka bisa mengakibatkan jamaah ibu-ibu misalkan tidak dengar suara. Dan itu lil hajah, hajat kebutuhan. Ya, bahkan tatkala jatuh boleh diambil dipasang lagi. Kenapa? Karena suaranya harus sampai ke tempat mana? Ibu-ibu. Dan itu bagian dari kewajiban imam, karena dia punya kewajiban nanggung keabsahan jamaah. Jangan sampai gara-gara misalkan mic-nya jatuh dia biarkan, atau dia tidak mengusahakan usaha agar mic-nya jatuh, agar tidak jatuh,
Akibatnya apa? Dia takbir nggak kedengaran, akhirnya nanti jamaah seperti gelombang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus gelombang gini ya. Kini sami Allah min hamdah semburi sik ruku. Allahu Akbar. Ya, salipan begini. Yang salah siapa? Imam nantinya. Jadi bergelombang seperti itu. Jadi itu hajah. Ya memang kebutuhan. Ya, itu memang kebutuhan. Ya karena memang kenyataannya seperti itu, gak diinginkan orang mau kidaan gitu ya. Waktu sujud, nah kadang kidaan, ya. Makanya ya kalau bisa menaruhnya di mana misalkan sing enak, sing nggak perlu nyibak ya apa carane kan begitu ya. Sing gak kadek banyak bergerak ya. Tapi kan gerakannya kan berbarengan dengan apa? Salat sama sujud diuncalno ya, itu lil hajah, untuk kebutuhan ya. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz baru masuk dari WA. Bagaimana kalau jenggot dicukur terus karena disesuaikan postur tubuhnya karena tubuh pendek Ustadz? Dicukur karena disesuaikan postur tubuhnya karena tubuhnya pendek. Apa hubungannya jenggot sampai postur tubuh? Tidak ada hubungannya antara jenggot dengan postur tubuh. Tidak ada hubungannya sama sekali, gitu ya. Jenggot itu sunahnya dibiarkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan wafiru al-liha, biarkan, panjangkan, ya. Apa jenenge jenggot, biarkan apa adanya, panjangkan seperti itu, gitu ya. Itu adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing duwe jenggot, sing gak duwe jenggot wis jarno. Apa perlu kemudian dikai engko marang ngono kurban opo ae diosok-osokno ya. Enggak perlu ya. Itu namanya takalluf. Memaksa-maksa diri, enggak perlu gitu ya. Tidak perlu sampai seperti itu. Lek ono ingun ka ono ya wis. Karek niate lek aku duwe tak ingu. Lek ganjaran di jenggoten masih kate jenggot. Gitu ya. Jadi jenggot diperintahkan untuk dibiarkan ya, dibiarkan, jangan dipotong, jangan dicukur. Sampai Ustaz pertanyaan sudah selesai. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, sampai dalam pembahasan bersisir. Pertemuan berikutnya kita akan bahas uban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.